Pernahkah kalian mendengar sesuatu di tengah sunyinya hutan yang seharusnya tidak ada di sana? Bukan suara binatang atau desau angin, tapi sebuah melodi, sebuah alunan musik yang indah namun terasa salah. Selamat datang kembali di Zona Goib. Malam ini, kita tidak akan mengunjungi sebuah gedung atau makam. Kita akan masuk ke dalam salah satu hutan paling lebat dan misterius di tanah Jawa, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Orang bilang, hutan ini menyimpan sebuah rahasia, sebuah panggilan dalam bentuk gamelan Sunda. Mereka yang terpikat dan mencoba mencari sumbernya konon tidak pernah kembali. Ini adalah kisah 4 sahabat, sekelompok pegiat video yang mencoba mendokumentasikan keindahan alam. Namun tanpa sadar, mereka justru merekam undangan terakhir mereka. Ini adalah kisah tentang gamelan goib Halimun Salak. Hutan Halimun Salak menyambut mereka dengan dekapan yang dingin dan lembab. 4 anak muda, Sandi, Dewi, Kevin, dan Rian, berjalan beriringan di atas jalur setapak yang tertutup lapisan daun kering. Tujuannya bukan puncak, melainkan sebuah area perkemahan di dekat curug tersembunyi yang konon memiliki pemandangan luar biasa. Bagi Sandi, sang ketua kelompok, ini adalah perjalanan untuk menguji kemampuannya. Bagi Dewi, ini adalah cara untuk menyatu dengan alam. Bagi Rian, ini adalah petualangan seru. Tapi bagi Kevin, ini adalah sebuah proyek. Dengan kamera video profesional yang tergantung di lehernya dan perekam audio canggih di tangannya, Kevin melihat hutan ini sebagai sebuah studio raksasa. Ia ingin menangkap setiap detail, setiap suara, setiap misteri yang ditawarkan Halimun Salak. Sebelum memulai pendakian, mereka sempat singgah di warung terakhir dekat pos jaga. Di sana, seorang lelaki tua yang dipanggil Abah Urip, juru kunci tak resmi di wilayah itu, memberi mereka beberapa wejangan. Jaga mulut, jaga sikap, jaga pikiran, kata Abah Urip sambil menghisap rokok kreteknya. Matanya yang keriput menatap mereka satu persatu. Hutan ini punya telinga dan mata. Jangan sompral, jangan ambil apapun selain foto. Kevin tersenyum tipis, menganggapnya sebagai nasihat standar. Tapi kemudian Abah Urip mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya merendah menjadi bisikan serius. Satu lagi, kalau nanti malam kalian dengar suara gamelan, jangan dicari, jangan dibicarakan. Anggap saja angin lalu. Itu bukan buat kalian, itu panggilan. Kalimat terakhir itu diucapkannya dengan penekanan yang membuat Rian bergidik. Dewi yang sedari tadi diam menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hanya Kevin yang terlihat antusias. Ia bahkan berbisik pada Rian, "Wah, bisa jadi konten bagus nih, memburu suara gamelan goib." Sandi yang mendengar bisikan itu menatap Kevin dengan tajam. "Vin, serius, hormati apa kata orang tua." Perjalanan beberapa jam pertama terasa menyenangkan. Mereka tertawa, mengambil beberapa gambar, dan menikmati udara segar. Namun saat sore mulai turun dan kabut tebal mulai merayap turun dari puncak, menelan pepohonan tinggi di sekitar mereka, suasana mulai berubah.
Jarak pandang menyusut dan hutan yang tadinya ramah kini terasa mengisolasi. Mereka mendirikan tenda di satu tanah datar tidak jauh dari gemericik suara air terjun yang menjadi tujuan mereka. Malam datang dengan cepat di tengah hutan. Setelah makan malam seadanya, mereka berkumpul di depan api unggun kecil. Saat itulah keanehan pertama terjadi. Tiba-tiba, semua suara hutan berhenti. Suara jangkrik, serangga malam, bahkan gemericik air terjun di kejauhan seolah teredam dan lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan total yang pekat dan menekan. Keheningan yang tidak wajar. Kok sepi banget? Bisik Rian. Matanya bergerak liar menatap kegelapan di luar jangkauan cahaya api. Paling juga ada predator lewat, binatang jadi pada diam, sahut Sandi. Mencoba terdengar tenang meskipun ia sendiri merasa ada yang salah. Dewi memeluk lututnya lebih erat, wajahnya pucat. Rasanya seperti kita lagi ditonton, lirihnya. Kevin justru menyeringi. Ia menyalakan perekam audionya, mengarahkannya ke dalam kegelapan. Momen emas ini, gumamnya. Keheningan itu berlangsung selama hampir 5 menit yang terasa seperti 1 jam. Lalu, sama tiba-tibanya dengan saat ia datang, suara-suara hutan kembali terdengar. Namun, ada yang berbeda. Ada suara baru yang ikut masuk ke dalam simfoni malam itu. Tung. Sebuah nada tunggal, jernih, nyaring, dan menggema. Suara sebuah bonang, salah satu instrumen gamelan yang dipukul sekali. Suaranya datang dari arah yang tidak jelas, seolah dari segala arah sekaligus. Jauh, namun terdengar begitu dekat. Rian langsung menoleh ke Sandi. Itu suaranya. Kevin tersenyum lebar. Ia memeriksa layar kecil di perekam audionya. Kerekam, jelas banget. Gila, frekuensinya bersih. Hanya Dewi yang bereaksi sebaliknya. Ia menggeleng pelan, matanya terpejam, dan tangannya menutupi telinganya. Jangan didengerin, bisiknya dengan suara bergetar. Sandi menatap tajam ke dalam hutan. Peringatan Abah Urip terngiang di kepalanya. Anggap saja angin lalu. Ia tahu nada tunggal itu adalah umpan, sebuah sapaan pertama dari sesuatu yang seharusnya mereka tidak ganggu. Malam itu tidak ada lagi nada tunggal yang terdengar, namun keheningan yang mengikutinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap anggota kelompok mencoba untuk tidur, tetapi hanya Kevin yang terlelap dengan senyum puas, seolah ia baru saja mendapatkan harta karun. Sementara Sandi, Dewi, dan Rian terjaga hingga fajar, ditemani perasaan was-was bahwa mereka sedang diawasi. Pagi datang membawa kelegaan sesaat. Kabut sedikit menipis, menampakkan keindahan Curug Seribu yang menjadi tujuan mereka. Air terjun itu megah dengan air yang jatuh deras dari tebing tinggi. Mereka menghabiskan pagi dengan mengambil foto dan video, mencoba melupakan teror semalam. Kevin dengan semangat baru terbangun dan langsung memutar ulang rekaman suara bonang semalam. Dengerin guys, ini gila, jernih banget, serunya sambil menyodorkan headphone pada Rian. Rian menggeleng cepat, enggak ogah. Dewi menatap Kevin dengan tatapan memohon. Vin, tolong hapus saja rekamannya. Aku ngerasa nggak enak, suara itu kayak nempel. Nempel gimana? Ini data, bukti, balas Kevin, sama sekali tidak peduli dengan kekhawatiran teman-temannya. Ia merasa ini adalah penemuan besar. Sandi yang lelah berdebat akhirnya menengahi. Sudah, kita fokus sama jadwal. Habis ini kita beres-beres terus mulai jalan turun sebelum kabut tebel lagi. Rencananya terdengar bagus, tetapi hutan itu sepertinya punya agenda lain.
Saat mereka selesai berkemas dan hendak memulai perjalanan pulang, kabut yang tadinya menipis kini turun kembali dengan cepat dan jauh lebih pekat dari hari sebelumnya. Jarak pandang mereka kini tak lebih dari 3 meter. Jalan setapak yang kemarin terlihat jelas kini seolah lenyap, tertelan dinding putih yang dingin. "Sial, kita harus tunggu sampai kabutnya reda sedikit," kata Sandi, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Mereka terpaksa menunggu. Menit berganti jam. Kabut tidak kunjung menipis, justru semakin tebal. Suhu udara menurun drastis, membuat mereka kedinginan. Di tengah ketidakpastian itulah, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya satu nada. Tung, ting, neng, nong. Alunan melodi gamelan yang lengkap, namun terdengar sumbang dan janggal. Melodinya mendayu-dayu, seperti sebuah lagu pengantar tidur yang sedih. Anehnya, semakin pekat kabutnya, semakin jelas suara gamelan itu terdengar. Seolah kabut itu sendiri yang membawa suara tersebut. "Itu dia, lagi!" seru Kevin, matanya berbinar. Ia langsung menyalakan perekamnya, mengarahkan mikrofon ke berbagai arah, mencoba mencari sumber suara yang paling jernih. "Sandi, kita harus pergi dari sini, sekarang!" kata Dewi. Suaranya bergetar hebat. Ia mencengkeram lengan Sandi dengan erat. Suaranya manggil-manggil. Rian sudah pucat pasi. Ia terus-menerus melihat ke belakang, seolah takut ada yang muncul dari dalam kabut. Sandi dihadapkan pada dilema. Logikanya berkata untuk tetap diam di tempat hingga kabut menipis, karena bergerak dalam kondisi seperti ini sama saja bunuh diri. Namun instingnya yang diperkuat oleh ketakutan Dewi berteriak untuk lari sejauh mungkin dari suara itu. "Sandi, sumbernya dari arah sana," pakik Kevin tiba-tiba menunjuk ke arah kiri, ke sebuah jalur yang tidak mereka kenali. "Suaranya paling kuat dari sana, ayo kita cek sebentar aja." "Kamu gila, Vin, kita nggak tahu itu jalan kemana," bentak Sandi. "Justru itu, ini kesempatan sekali seumur hidup. Cuma 10 menit, San. Kita rekam terus balik lagi," desak Kevin. Sebelum Sandi sempat menjawab, Kevin sudah melangkah pergi menembus kabut tebal ke arah yang ia tunjuk. Rian yang tidak mau ditinggal sendirian dengan panik mengikutinya. "Vin, tungguin!" "Sialan," umpat Sandi. Mau tidak mau, ia dan Dewi harus mengikuti mereka. Terpisah dalam kondisi seperti ini adalah pilihan terburuk. Mereka berjalan mengikuti Kevin yang terus menatap layar perekam audionya seolah itu adalah kompas. "Terus, sedikit lagi, suaranya makin jelas." Melodi gamelan itu kini terdengar begitu dekat, seolah pemainnya berada tepat di balik dinding kabut di depan mereka. Namun, ada yang aneh. Semakin dekat mereka dengan sumber suara, semakin berat langkah kaki mereka. Udara terasa semakin pengap, dan aroma bunga-bunga hutan yang segar kini berganti dengan bau tanah lembab dan daun-daun busuk yang menyengat. Jalur yang mereka ikuti semakin aneh. Tidak ada lagi jalan setapak. Mereka kini berjalan di antara pepohonan besar yang diselimuti lumut tebal dengan akar-akar yang menonjol seperti tulang belulang dari dalam tanah. "Win, cukup, kita balik!" teriak Sandi, menarik pundak Kevin. Saat itulah suara gamelan itu berhenti mendadak. Hening, total, sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, keheningan itu terasa jauh lebih mengancam. Mereka berhenti di tengah hutan antah berantah, dikelilingi kabut pekat. "Nah kan, suaranya hilang,"
kata Rian dengan napas terengah-engah. "Udah, ayo balik." Mereka berbalik badan, mencoba kembali ke arah mereka datang. Tapi tidak ada apa-apa di belakang mereka. Tidak ada jejak. Hanya ada barisan pohon-pohon identik yang diselimuti kabut. Arah tempat mereka mendirikan tenda seolah telah lenyap dari muka bumi. Mereka tersesat, benar-benar tersesat. Saat kepanikan mulai menjalari mereka, dari dalam kabut di depan mereka terdengar suara baru, bukan suara gamelan. Itu adalah suara tawa cekikikan seorang perempuan, lirih, dingin, dan seolah sedang menertawakan kebodohan mereka. Tawa cekikikan itu menggantung di udara sesaat, lalu lenyap, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. 4 pasang mata saling menatap, panik. Mereka kini bukan lagi kelompok petualang, melainkan sekawanan mangsa yang kebingungan. "Siapa itu?" bisik Rian. Suaranya nyaris tak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat. "Semuanya tenang," bentak Sandi, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. "Kita jangan panik, tetap bersama, jangan ada yang terpisah." Kevin yang tadinya begitu bersemangat, kini wajahnya pucat pasi. Perekam audio di tangannya terasa seperti benda terkutuk. Ia tidak berani lagi memutarnya. Ia sadar, kebodohannya lah yang telah menyeret mereka ke dalam situasi ini. Mereka mencoba berjalan tanpa arah yang jelas, hanya berharap bisa menemukan kembali jalan setapak. Sandi memimpin di depan, menebas beberapa sulur dengan parangnya, sementara Dewi terus memegang ujung bajunya. Rian dan Kevin berjalan di belakang, punggung mereka saling menempel, seolah takut ada yang menyergap dari belakang. Namun, hutan itu seolah mempermainkan mereka. Setiap kali mereka merasa sudah berjalan lurus, mereka akan kembali ke titik yang sama. Sebuah pohon beringin raksasa dengan akar gantung yang menjuntai seperti tirai. Mereka sudah melewati pohon itu 3 kali. "Nggak mungkin, kita muter-muter terus," desah Rian putus asa. Itulah saat Dewi berhenti melangkah. Ia menatap lurus ke arah pohon beringin itu, matanya menyipit. "Sandi, lihat!" lirihnya. Sandi mengikuti arah pandang Dewi. Di salah satu akar gantung yang paling tebal, tergantung sesuatu. Sebuah selendang tari berwarna hijau lumut, sudah kusam dan sedikit sobek di ujungnya. Selendang itu tidak ada di sana saat mereka pertama kali melewati pohon itu. Seolah seseorang baru saja menggantungkannya di sana. "Jangan disentuh," seru Sandi saat melihat Kevin hendak mendekat. Tiba-tiba, selendang itu bergerak sendiri, melambai-lambai pelan, seolah ditiup angin, padahal tidak ada sedikit pun hembusan angin di sekitar mereka. Gerakannya luas, seperti sedang menari. Bersamaan dengan gerakan selendang itu, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Melodinya lebih cepat, lebih hidup, seolah mengiringi sebuah tarian. Dan bersamaan dengan suara gamelan itu, tawa cekikikan perempuan itu kembali terdengar. Kali ini tepat di balik pohon beringin di depan mereka. Cukup sudah, kepanikan mengambil alih. "Lari!" teriak Rian, dan tanpa pikir panjang ia berbalik dan berlari membabi buta ke dalam kabut. "Rian, jangan!" pekik Sandi, tapi terlambat. Kevin yang juga dikuasai rasa takut ikut berlari menyusul Rian. Formasi mereka pecah. Sandi dan Dewi terpaksa ikut berlari mengejar kedua temannya, meneriakkan nama mereka ke dalam kabut yang seolah menelan semua suara.
Rian, Kevin, tunggu! Mereka berlari tanpa arah, menabrak dahan, tersandung akar. Suara gamelan dan tawa cekikikan itu seolah ikut berlari di samping mereka, kadang di kiri, kadang di kanan, mempermainkan indera pendengaran mereka. Setelah beberapa saat berlari, Sandi dan Dewi berhenti. Napas mereka memburu. Suara lari Rian dan Kevin sudah tidak terdengar lagi. Mereka terpisah. Sial, sial, Sandar mengumpat, memukul batang pohon dengan frustasi. Sandi panggil Dewi dengan suara gemetar. Ia menunjuk ke depan. Dari dalam kabut, sekitar 20 meter di depan mereka muncul sebuah siluet. Siluet Rian. Ia berdiri membelakangi mereka, tidak bergerak. Rian, panggil Sandi lega. Ia dan Dewi segera menghampirinya. Yan, kamu nggak apa-apa? Kevin mana? Rian tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku. Saat Sandi menepuk pundaknya, Rian berbalik perlahan. Matanya melotot kosong, wajahnya pucat seperti mayat, dan sebuah senyum aneh yang kaku terukir di bibirnya. Main, yuk, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu serak, berat, dan terasa tua. Sandi dan Dewi mundur beberapa langkah, ngeri. Ini bukan Rian. Sesuatu telah merasukinya. Rian mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke sebuah arah di samping Sandi. Kevin, di sana. Dia lagi diajak nari. Sandi dan Dewi menoleh ke arah yang ditunjuk. Di sana, di antara pepohonan yang remang-remang, mereka melihat Kevin. Ia sedang bergerak, mengayunkan tangan dan kakinya dengan gerakan yang aneh dan patah-patah, seperti sebuah boneka kayu yang dikendalikan. Matanya juga kosong, menatap lurus ke depan. Dan di hadapan Kevin berdiri sebuah sosok. Sosok perempuan dengan kebaya lusuh dan rambut panjang terurai menutupi seluruh wajahnya. Tangannya yang pucat dengan kuku-kuku panjang menghitam terulur, seolah sedang memegang tangan Kevin, mengajaknya menari mengikuti irama gamelan gaib yang hanya mereka bisa dengar. Sosok itulah sumber dari tawa cekikikan dan pemilik selendang hijau itu. Penunggu hutan itu telah menemukan mainan barunya. Melihat kedua sahabatnya dalam kondisi yang mengerikan, Sandi merasakan campuran antara amarah dan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu jika ia tidak melakukan sesuatu, mereka semua akan berakhir sebagai bagian dari cerita rakyat hutan ini. Dewi, mundur perlahan, tetap di belakangku, bisik Sandi, mendorong Dewi agar bersembunyi di balik punggungnya. Matanya tidak lepas dari sosok Rian yang tersenyum ganjil dan Kevin yang terus menari. Suara gamelan semakin keras, melodinya semakin kacau, seolah sang pemain sedang mabuk dan memukul instrumennya tanpa aturan. Sosok wanita di depan Kevin mulai bergerak lebih cepat, menyeret Kevin berputar-putar di antara pepohonan. Setiap gerakan Kevin terlihat menyakitkan, persendiannya berbunyi kerak, seolah dipaksa melampaui batasnya. Sandi teringat sesuatu, peringatan terakhir dari Abah Urip. Jaga mulut, jaga sikap, jaga pikiran. Mereka sudah melanggar dua yang pertama. Kini hanya tersisa yang terakhir. Ia juga teringat pada cerita-cerita lama bahwa para penunggu alam biasanya tidak suka dengan sesuatu yang melambangkan keyakinan dan permohonan maaf yang tulus. Dewi, apapun yang terjadi, jangan berhenti berdoa, kata Sandi. Ia sendiri mulai memanjatkan doa dalam hati, doa apapun yang ia ingat sambil mencoba memfokuskan pikirannya. Ia menatap lurus ke arah Rian. Pergi dari tubuh teman saya, teriaknya mencoba terdengar lebih berani dari yang ia rasakan. Kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya tersesat, kami minta maaf. Senyum di wajah Rian itu melebar, menunjukkan seringai yang mengerikan. Minta maaf tidak cukup, desisnya dengan suara serak itu. Sudah masuk, harus ikut main. Tiba-tiba,
Sosok Rian itu melesat maju dengan kecepatan yang tidak wajar. Tangannya terulur hendak mencengkram Sandi. Refleks, Sandi mengayunkan parang di tangannya, bukan untuk menyerang, tapi untuk menciptakan jarak. Ujung parang itu tidak sengaja mengenai lengan Rian. Anehnya, tidak ada darah yang keluar. Yang ada hanyalah suara desisan seperti udara panas yang keluar, dan dari goresan itu keluar asap hitam yang berbau busuk seperti daun yang terbakar. Rian menjerit, bukan suara Rian, tapi jeritan melengking yang tinggi dan menyakitkan telinga. Jeritan itu sama dengan tawa cekikikan yang mereka dengar sebelumnya. Melihat reaksi itu, Sandi sadar. Entitas ini mungkin kuat, tapi ia juga bisa disakiti atau setidaknya diusir. Di sisi lain, tarian Kevin semakin brutal. Tubuhnya dibanting dan diputar oleh sosok wanita itu. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Ia melepaskan Kevin yang langsung jatuh tersungkur ke tanah, batuk-batuk hebat dan mulai sadar. Sosok wanita itu perlahan membalikkan badannya menghadap Sandi dan Dewi. Rambut panjangnya yang menutupi wajahnya tersibak sedikit oleh gerakan itu, menampakkan sekilas wajah pucat tanpa mata dan mulut yang menyeringai dari telinga ke telinga. Ia kini mengincar mangsa baru. Saat sosok itu mulai melayang mendekat ke arah Sandi dan Dewi, sebuah ide putus asa melintas di benak Sandi. Perekam audio milik Kevin. Ia melirik ke arah Kevin yang masih tergeletak lemah. Perekam itu jatuh tak jauh darinya. "Kevin, rekamannya! Putar lagi suara Bonang yang pertama!" teriak Sandi. Kevin yang masih setengah sadar menoleh bingung. "Putar suaranya! Sekarang!" Entah mendapat kekuatan dari mana, Kevin merangkak, meraih perekam itu. Dengan jari gemetar, ia mencari file rekaman suara Bonang Tunggal dari malam pertama. Sementara itu, sosok wanita itu semakin dekat. Hawa dingin yang menusuk menyelimuti Sandi dan Dewi. Tepat saat sosok itu hendak mengulurkan tangannya yang berkuku hitam, Kevin berhasil menekan tombol play. Tung! Suara Bonang yang jernih dan nyaring itu terdengar dari speaker kecil perekam. Anehnya, di tengah hutan yang mencekam, suara itu terdengar agung dan berwibawa, bukan lagi sebagai undangan, tapi sebagai sebuah perintah. Mendengar suara itu, sosok wanita itu menjerit hebat. Jeritannya penuh amarah dan kesakitan. Ia mundur beberapa langkah, kedua tangannya menutupi kepalanya yang tak berwajah. Di saat yang sama, tubuh Rian kejang-kejang hebat dan ia jatuh pingsan. Asap hitam keluar dari mulut dan hidungnya, lalu lenyap ke udara. Semua suara gamelan dan tawa berhenti seketika. Hutan kembali hening. Sosok wanita itu menatap mereka dengan kebencian murni, sebelum akhirnya perlahan memudar, melebur ke dalam kabut tebal hingga lenyap tak bersisa. Selendang hijau yang tergantung di pohon beringin jatuh ke tanah dan berubah menjadi tumpukan daun kering. Sesaat, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berdiri, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Perlahan, kabut di sekitar mereka mulai menipis. Cahaya matahari sore yang kemerahan menembus kanopi, menunjukkan sebuah jalan setapak yang jelas, tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Jalan pulang telah terbuka. Tanpa banyak bicara, Sandi membantu Rian yang masih pingsan untuk dipapah, sementara Dewi menolong Kevin yang masih syok. Mereka berjalan secepat yang mereka bisa, tidak berani menoleh ke belakang, meninggalkan hutan yang baru saja hampir menelan mereka hidup-hidup. Mereka tidak berhenti sampai mereka melihat cahaya lampu dari warung Abah Urip di kejauhan. Abah Urip menyambut mereka dengan segelas teh hangat, seolah ia sudah tahu mereka akan kembali. Ia hanya menatap mereka dengan pandangan yang dalam. "Sudah Abah bilang, panggilan itu bukan untuk kalian. Kalian beruntung.
Suara sapaan pertama biasanya bisa jadi penolaknya juga jika kalian tahu cara menggunakannya. Kalian telah menolak undangannya, tapi jangan pernah kembali. Penari itu tidak akan lupa dengan wajah kalian. Mereka tidak pernah kembali ke hutan itu. Rekaman suara gamelan itu dihapus oleh Kevin tanpa sisa. Namun ingatan akan melodi dan tarian mengerikan itu terukir selamanya di benak mereka. Sebuah pelajaran mahal tentang menghormati alam dan batas antara dunia manusia dengan mereka yang tak kasat mata. Mereka selamat, namun membawa pulang luka batin yang tak akan pernah sembuh. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tak terjamah. Undangan gaib bisa datang dalam bentuk yang paling indah, seperti alunan musik. Namun, menolak undangan itu mungkin memerlukan lebih dari sekedar keberanian. Terima kasih telah menemani ekspedisi mengerikan kami di zona gaib. Selalu ingat pesan Abah Urip, jaga mulut, jaga sikap, dan jaga pikiran, karena kita tidak pernah tahu telinga siapa yang sedang mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah waspada.